Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kelihatannya anak-anak semuanya sangat-sangat baik dan semangat nih untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti diberkahi dan diberikan kelancaran. Di sini ketua kelasnya siapa? Rizka. Oke, boleh Rizka dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Ya, duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam masing-masing berdoa. Berdasar saling salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, coba dicek kanan kirinya. Ada kursi yang kosong tidak? Tidak. Teman-teman hadir semua. Hadir. Dipertahankan ya untuk kedepannya agar pembelajaran kita tetap penuh dan lengkap seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi nanti yang ingin bertanya ataupun yang ingin menjawab boleh angkat tangan terlebih dahulu. Lalu yang ingin izin ke air ataupun ke toilet boleh angkat tangan juga, seperti yang bertanya dan menjawab tadi. Nah, nanti yang bertanya ataupun menjawab akan mendapat poin tambahan dari Bapak. Yeay. Sebelum kita ke pembelajaran, kita mari nyanyi lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Boleh anak-anak berdiri? Yeay. Kita mulai. Di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, pembelajaran minggu kemarin itu masih ada yang ingat gak mengenai apa? Kemerdekaan. Ya benar. Coba hari kemerdekaan kita tanggal berapa? 17. Angkat tangan satu orang. Boleh, Nadine? 17, Bapak. Betul, dua jempol dari Bapak. Oke, tapi kalian tahu gak sih siapa yang memperjuangkan kemerdekaan tersebut? Gak tahu, Pak. Gak tahu ya? Nah, maka dari itu pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai pahlawan. Jadi di mana nanti anak-anak mengenal pahlawan-pahlawan dan tahu gitu pahlawan ini lahir di mana, terus apa saja perjuangannya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas itu. Nah, sebelum itu Bapak di sini akan menampilkan dulu nih ada sebuah berita. Bapak habis melihat internet ada sebuah berita nih. Nah, coba di sini ada yang mau baca nggak mengenai itu? Boleh, Rizka? Polri prihatin banyak anak-anak tidak mengenal pahlawan nasional. Bapak polisi ini prihatin banyak anak-anak tidak mengenal pahlawan nasional. Nah, makanya untuk mengatasi masalah tersebut kita akan bahas di pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu Bapak di sini akan membagi kelompok kalian terbagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, untuk tempat duduknya tetap seperti ini saja gitu ya. Ini Bapak bagikan terlebih dahulu LKP-nya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Di sini ada yang membacakan nggak kegiatan kita hari ini apa saja? Oke, boleh Naila. Ayo lengkapilah nama, asal daerah, dan bentuk perjuangan pahlawan berikut sesuai dengan langkah video ini. Setiap kelompok maju ke depan untuk bermain jarum pahlawan. Putar jarum pahlawan, lalu scan barcode yang ada pada kertas yang dengan tablet yang disediakan. Simak ini argumen dan dalil yang muncul. Tuliskan
sama-sama setiap kelompok maju ke depan untuk memutar jarum pahlawan. Di sini kelompok siapa dulu yang ingin maju ke depan? Untuk setiap kelompok nanti satu orang perwakilan untuk memutar jarum pahlawan. Oke, coba yang mau angkat tangan. Oke, Bapak mau ke kelompok 3. Oke, ayo. Teman-teman perhatikan ya. Di sini Nadine akan memutar jarum pahlawan. Oke, boleh Nadine diputar. Kira-kira dapat apa? Dapat yang ini. Oke, boleh lihat di sini. Tadi yang Nadine dapat yang sebelah mana? Yang ini. Oke, boleh Nadine scan barcode yang ada di depan. Teman-teman lihatin layar proyektor yang ada di atas ya, dan tetap ikut menyimak. Oke, sebentar. Dan pendidikan yang kuat. Saya mengabdikan diri sebagai guru dan tokoh pergerakan nasional karena saya yakin bahwa melalui pendidikan dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, saya dipercaya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Namun perjuangan saya berakhir pada tahun 1945 ketika saya gugur sebagai pahlawan bangsa. Pesan saya, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Jadilah generasi yang berani, jujur, dan rela berkorban demi kebenaran. Karena kemerdekaan sejati harus dijaga dengan semangat dan pengabdian yang tulus. Oke, selesai. Boleh tepuk tangan untuk Nadine. Lagi ini yang mau angkat tangan. Boleh kelompok 2. Oke, boleh diputar untuk jarum pahlawannya. Dapat siapa? Oke, dapat. Jadi kita dapat yang mana ini? Yang ini Bapak. Oke, boleh di scan lagi ya. Keisha pegang di sini. Layarnya tetap. Oke, anak-anak diperhatikan lagi ya. Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Sejak kecil, saya tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu pengetahuan. Pada masa itu, tidak banyak perempuan yang bisa bersekolah. Namun saya percaya, pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, dan perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Karena itu, pada tahun 1904, saya mendirikan sekolah istri di Bandung, sekolah pertama untuk perempuan. Melalui pendidikan, saya berjuang untuk membuka jalan bagi perempuan agar tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi kekuatan bagi keluarga dan bangsa. Saya wafat pada 11 September 1947, namun semangat saya akan selalu hidup. Pesan saya, teruslah belajar, jangan takut bermimpi, dan gunakan ilmu untuk membawa kebaikan bagi sesama. Karena dari tangan-tangan terdidiklah masa depan bangsa Indonesia dibangun. Oke, selesai. Boleh tepuk tangannya. Oke, sudah dicatat informasi dari pahlawan kita Ibu Dewi Sartika? Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kelompok 1 dan kelompok 4 yang belum. Siapa lagi yang mau? Oke, kelompok 1 boleh itu memutar jarum pahlawan. Oke, putar. Oke, dapat yang ini. Kita scan lagi. 1, 2, 3. Muhammad Toha, lahir di Bandung pada tahun 1927. Saya dikenal sebagai salah satu pejuang muda dari Bandung yang berani mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil, saya tumbuh dengan semangat cinta tanah air dan tekad untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Saat peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946, saya bersama kawan-kawan pejuang bertekad membumi hanguskan kota Bandung agar tidak dikuasai kembali oleh tentara musuh. Dalam tugas itu, saya membawa bahan peledak ke gudang amunisi milik tentara musuh. Dengan keberanian dan pengorbanan, saya meledakkan gudang tersebut dan gugur sebagai pahlawan. Oke, tepuk tangan untuk Naila. Oke, sekarang berarti tinggal berapa pahlawan lagi yang belum? Belum lagi kelompok mana? Boleh kelompok 4?
maju untuk memutar jarum. Boleh putar dulu aja jarum pahlawannya. Buat kelompok 4 mendapatkan yang sebelah sini, boleh dipegang dan di scan. Nah, scan lagi. Anak-anak siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ahmad Sobarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Saya adalah seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, dan perintis lahirnya Republik Indonesia. Sejak muda, saya aktif dalam pergerakan nasional dan organisasi Anak-anak diperhatikan ya. karena saya yakin bahwa kemerdekaan tidak akan datang tanpa perjuangan dan persatuan. Saya ikut hadir dalam peristiwa Rengas Dengklok, menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, selesai. Nah, semua kelompok sudah memutar jarum pahlawan dan sudah nge-scan barcode di depan. Sekarang dibuka lembar selanjutnya. Ada yang membaca? Ada. Oke, boleh Nadine. Saya kelompokkan pahlawan pada lembar sebelumnya dengan menempelkan gambar pahlawannya sesuai dengan bentuk perjuangannya. Oke, nah di situ kan tadi Bapak sudah ngasih foto pahlawannya. Silahkan kalian tempel pahlawannya. Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, anak-anak sudah? Sudah. Oke, boleh. Di sini Bapak pengen satu kelompok untuk maju ke depan menunjukkan atau bertanya. Boleh kelompok 1. Halo teman-teman. Halo. Yang perempuan ini namanya Dewi Sartika, asal daerahnya dari Cisalengka. Beliau berjuang melalui pendidikan, membangun sekolah istri di Bandung dan mensejahterakan wanita. Terus yang kedua, ini namanya Lata Iskandar Dinata, asal daerahnya dari Bandung. Bentuk perjuangannya, dia itu pernah jadi menteri kabinet, terus berjuang di bidang pendidikan untuk menjadi guru. Yang selanjutnya, nama pahlawannya itu Muhammad Toha, asal daerahnya Bandung. Bentuk perjuangannya itu dari lautan api dan meledakkan gudang hidro. Yang terakhir itu nama pahlawannya Ahmad Subarjo, asal daerahnya Karawang. Bentuk perjuangannya itu dia seorang diplomat, lalu peristiwa Rengas Dengklok menjemput Bapak Soekarno sama Bapak Muhammad Hatta. Oke, anak-anak sama jawabannya? Sama. Oke, boleh dibuka yang nomor 1 lagi. Oke, langsung dibacakan siapa saja. Melawan dengan senjata, yang melawan dengan pendidikan. Dinata sama. Saya jadi Sartika. Oke, boleh. Oke, karena kegiatan misal KPD selesai, boleh dikumpulkan kembali ke Bapak ya. Kenapa sih kita itu harus mengenal para pahlawan? Nah, karena para pahlawan itu dia tuh yang sudah memperjuangkan untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Jadi kita harus mengenal gitu para pahlawan karena kita bisa mempertahankan dan mengamalkan kekuatan ataupun perjuangan mereka. Nah, di sini pahlawan lokal kan tadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Karawang. Nah, pahlawan lokal itu apa sih? Pahlawan lokal itu adalah tokoh perjuangan yang berasal dari daerah tertentu. Contoh tadi dari Bandung. Terus tadi ada dari Karawang juga. Nah, itu adalah pahlawan lokal. Oke. Nah, karena di sini sudah selesai, Bapak ingin satu orang untuk membacakan kesimpulan. Boleh Rizka, boleh di tempatnya saja. Oke, jadi hari ini kita belajar 4 pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Yang pertama ada Dewi Sartika, lalu ada Otto Iskandar Dinata, lalu ada Ahmad Subarjo sama Muhammad Toha. Oke, terima kasih kepada Rizka. Boleh tepuk tangan. Nah, selanjutnya di sini Bapak untuk mengukur pengetahuan kalian pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan latihan soal kepada kalian. Boleh untuk dibagikan? Di ke belakang aja. Oke, jadi itu kan ada soal yang harus kalian jawab.
Bapak beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah beres, boleh dikumpulkan lagi ke Bapak. Siapa? Makasih. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin kalian untuk mencari tahu ke orang tua kalian atau orang-orang yang ada di sekitar rumah kalian, tanya kira-kira ada gak sih nama pahlawan yang berasal dari kampung kalian. Kalau ada, silahkan tuliskan, dikumpulkan minggu depan. Kalaupun tidak ada, itu tidak apa-apa. Dari sekian banyak pembelajaran tadi, menurut anak-anak apa yang membuat terkesan dalam pembelajaran? Waktu nge-scan yang di depan Bapak pindah-pindah pakai HP. Oh iya, waktu nge-scan. Ada lagi? Sama Bapak. Sama, oke. Ya, jadi untuk pembelajaran sekarang hanya seperti itu. Mulai rangkaian kita tadi nge-scan video dan segala macamnya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan tadi Bapak sudah menugaskan apa saja yang harus kalian kerjakan. Karena tadi di awal kita diawali dengan doa, sekarang juga pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Oke, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Selamat beristirahat, kembali ke rumah. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.